Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar maqamat atau irama untuk membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya kita bisa menikmati bacaan kita. Yang kedua, tujuannya adalah supaya orang yang mendengar kita juga ikut menikmati. Jadi Al-Quran bukan hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tetapi orang yang mendengar pun ikut menikmati betapa Al-Quran itu baru dibaca saja sudah indah. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya kita upayakan untuk tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran itu kadang-kadang berisi tentang kasih sayang, tentu kita akan menggunakan irama yang lembut. Kadang-kadang Al-Quran itu berisi tentang siksa, kita gunakan irama yang sedih misalkan. Kadang-kadang Al-Quran pun berbicara tentang hari kiamat, tentu kita gunakan irama yang sesuai. Sehingga orang baru mendengar saja sudah tahu, ini sedih sekali iramanya. Pasti isinya juga tentang ayat-ayat yang berisi tentang sedih. Ketika ayatnya tegas tentang larangan atau perintah, kita gunakan irama yang tegas. Seperti kita nyanyi lagu Balonku, ketika kata-kata dor itu tegas, tentunya kalau kita nyanyiinnya dengan lembek itu tidak pas. Kita nyanyikan tegas, meletus balon hijau dor, bukan meletus balon hijau dor, ya. Tapi kita gunakan yang tegas. Itu lebih yang paling penting kita upayakan untuk tadabbur Al-Quran atau penghayatan Al-Quran. Lalu maqamat itu apa saja? Nah, jumlahnya ada berapa? Yang paling populer maqamat atau irama membaca Al-Quran itu jumlahnya ada 7. Ini mungkin tidak asing karena sudah dari dulu banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang maqamat ini. Maqam yang pertama disebut dengan maqam bayati, kemudian yang kedua soba, yang ketiga hijaz, yang keempat jiharkah, yang kelima nihawan, yang keenam sikah, yang ketujuh ros. Ini disingkat dalam bahasa Sunda, bisa kita singkat supaya lebih mudah untuk menghafal. Baso hiji nikaros, bayati, soba, hijaz, jiharkah, nihawan, sikah, ros. Dalam program kali ini kita akan mempelajari setiap seminggu sekali. Jadi dinamakan dengan program PLKM, Pembelajaran Langgam Al-Quran Mingguan. Insya Allah dalam minggu-minggu ke depan ini kita akan mempelajari setiap 4 kali pertemuan itu 1 irama. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Atau 7 kali 4 pertemuan untuk mengenal 7 irama ini. Baik, yang pertama kita akan mencoba mempelajari irama bayati. Rumusnya, yang pertama adalah nadanya naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Baik, akan saya contohkan rumusnya dulu, silakan. Peserta atau para pemirsa bisa mengikuti. Nada yang pertama naik. Coba 1, 2, 3. Kemudian yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Coba. Nada yang ketiga turun. Coba. Iya, itu untuk memudahkan ya. Jadi nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu untuk ayat yang ujungnya panjang. Kemudian ayat yang ujungnya 2 harokat, berarti jangan terlalu panjang. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Yang ketiga, ketika ayatnya pendek, nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Jadi irama yang mengikuti bacaan, jangan dibalik bacaan mengikuti irama, itu bisa rusak bacaannya.
Baik, diikutin kita terapkan di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita gunakan nada turun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Turun lagi. Kemudian kita mulai pakai rumus naik datar turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Kemudian rumusnya ketika akhir surat kita gunakan nada turun meskipun baru turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rumus naik datar turun digunakan mulai ayat 2 ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika taud sama basmalah kita gunakan nada turun. Kenapa? Supaya setiap awal surat kita naik. Nah, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Insyaallah tetap semangat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.